Ciri-ciri makhluk hidup. Halo guys, perkenalkan aku Siti Anissa Putri dengan NPM 2186206083. Di sini aku akan mengajak kalian belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Yuk kita belajar bersama. Kalian tahu gak sih apa sih itu makhluk hidup? Nah, jadi makhluk hidup adalah suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bernapas, berpindah tempat, merespon perubahan diri dari lingkungannya. Makhluk hidup itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada manusia, yang kedua ada hewan, dan yang ketiga ada tumbuhan. Mereka semua hidup berdampingan. Nah, teman-teman tahu gak sih makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri? Yang pertama itu ada bernafas, yang kedua ada makan dan minum, ketiga ada tumbuh dan berkembang, yang selanjutnya bergerak, setelah itu berkembang biak, dan terakhir peka terhadap rangsangan. Nah, yang pertama ada bernafas. Bernafas berlangsung selama makhluk hidup masih hidup. Alat pernapasan makhluk hidup juga berbeda-beda, mulai dari manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki alat pernapasan yang berbeda. Yang pertama manusia. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Saat bernapas, kita akan menghirup zat asam atau oksigen dan mengeluarkan zat asam arang atau karbon dioksida. Oksigen masuk melalui hidung menuju tenggorokan, kemudian masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua ada hewan. Hewan memiliki beberapa alat pernapasan seperti kucing yang bernapas menggunakan paru-paru, ikan bernapas menggunakan insang, capung dengan trakea, dan cacing yang bernapas menggunakan kulit. Selanjutnya, tumbuhan. Tumbuhan sendiri bernapas menggunakan stomata. Saat bernapas, tumbuhan menghirup karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Oksigen tersebutlah yang nantinya akan berguna bagi kehidupan manusia. Nah, yang kedua ada makan dan minum. Makan dan minum merupakan kebutuhan umum bagi setiap makhluk hidup. Tanpa makan dan minum, makhluk hidup tidak dapat melangsungkan kehidupannya. Hal ini dikarenakan karena makanan merupakan energi bagi makhluk hidup. Nah, yang pertama manusia. Manusia memperoleh makanannya dari hewan dan tumbuhan, sedangkan hewan memperoleh makanannya dari tumbuhan dan hewan lainnya. Dan tumbuhan memperoleh makanannya dengan cara membuat sendiri melalui fotosintesis. Selanjutnya ada tumbuh dan berkembang. Setiap makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan maupun manusia, akan mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Nah, pertumbuhan sendiri merupakan bertambahnya besar, berat, dan tinggi dari makhluk hidup. Sedangkan perkembangan adalah tahap-tahap atau fase pertumbuhan seperti dari fase bayi, lalu menjadi anak-anak, kemudian remaja, selanjutnya menjadi dewasa. Setelah itu, ciri yang selanjutnya ada bergerak. Tujuan makhluk hidup bergerak adalah untuk mencari makanannya, mencari tempat tinggal, maupun menghindar dari musuh. Makhluk hidup memiliki alat gerak yang berbeda. Yang pertama ada manusia. Alat gerak manusia yang dapat digunakan untuk berpindah tempat satu ke tempat yang lain adalah kaki. Manusia menggunakan kaki untuk berpindah tempat ataupun melakukan aktivitas yang lainnya. Yang selanjutnya ada hewan. Alat gerak hewan itu sangat bervariatif, seperti kupu-kupu yang bergerak menggunakan sayap, ular yang bergerak menggunakan otot perut, ikan yang bergerak menggunakan sirip, dan kelinci yang bergerak menggunakan kaki. Selanjutnya tumbuhan. Pada tumbuhan mereka bergerak sangat lambat dan tidak disertai perpindahan tempat. Contohnya seperti gerak pertumbuhan akar menuju sumber air di dalam tanah. Ciri yang selanjutnya itu ada berkembang biak. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk mempertahankan jenis dan menghasilkan keturunan. Cara berkembang biak makhluk hidup pun berbeda-beda, mulai dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang pertama, manusia. Pada manusia, mereka berkembang biak dengan cara melahirkan.
Tentunya tujuannya adalah untuk memberikan keturunan. Perkembangbiakan manusia ditandai dengan proses pembuahan. Selanjutnya ada hewan. Hewan berkembang biak dengan 3 cara, yaitu yang pertama ovipar atau bertelur, yang kedua melahirkan atau vivipar, dan yang ketiga ada bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Dan yang terakhir ada tumbuhan. Cara perkembangbiakan tumbuhan itu melalui 2 cara, yaitu vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan aseksual atau tanpa alat kelamin jantan dan betina. Sementara itu, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara seksual atau memerlukan alat kelamin jantan dan betina. Ciri yang selanjutnya adalah peka terhadap rangsangan. Manusia dan hewan dapat beraksi jika diberi rangsangan. Peka terhadap rangsangan sendiri merupakan kemampuan makhluk hidup atas respon yang diterimanya. Makhluk hidup, terutama manusia dan hewan, serta tumbuhan sangat peka terhadap rangsangan. Contohnya seperti manusia yang terkena sinar matahari maka akan menutup mata atau berkedip. Hewan dan tumbuhan juga tak luput peka terhadap rangsangan seperti anjing, cicak, Venus, dan putri malu. Jadi, kesimpulannya adalah makhluk hidup itu merupakan suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bernafas, berpindah tempat, merespon perubahan dari dunia luar dan lingkungannya. Makhluk hidup memiliki banyak ciri-ciri. Yang pertama, bernafas, makan dan minum, tumbuh dan berkembang, bergerak, berkembang biak, dan peka terhadap rangsangannya. Nah, selanjutnya kita akan mengulas semua materi tadi menggunakan kuis. Soal yang pertama, adakah yang tahu apa itu makhluk hidup? Yang kedua, ada berapakah ciri-ciri makhluk hidup? Yang ketiga, sebutkan 3 jenis makhluk hidup. Dan yang terakhir, sebutkan ciri-ciri makhluk hidup yang kalian tahu. Itu saja pelajaran kita mengenai ciri-ciri makhluk hidup. See you. Bye.